kondisinya juga mungkin kita belum bisa prediksi. Karena itu prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pencapaian SD desa dengan tetap memperhatikan kondisi yang berkembang tadi. Sehingga di tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Yakni diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional, tentu sesuai dengan kewenangan desa, juga program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, serta untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Di dalam prioritas pemulihan ekonomi nasional antara lain digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan sebagaimana di dalam SDGs desa. Kemudian digunakan untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Artinya pengelolaan terkait dengan pengembangan usaha ekonomi tadi tentu memperhatikan aspek lingkungan dan secara kelembagaan, lembaga ekonomi yang ada di desa, yakni BUMDes dan BUMDesa bersama ini kita arahkan menjadi penopang kelembagaan utama yang ada di desa. Kemudian juga untuk pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDesa bersama untuk pertumbuhan ekonomi merata di desa. Artinya bahwa BUMDesa ini juga harus kita kembangkan termasuk kapasitas para pengelolanya. Kita harapkan para pengelola memiliki kompetensi yang sejalan dengan tuntutan dan perkembangan di masyarakat desa. Bagaimana kita ketahui di desa itu juga sebelum ada BUMDes atau BUMDesa bersama sudah ada ekonomi yang ada di lembaga ekonomi yang ada di desa ataupun usaha-usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat kita, baik secara perorangan, berkelompok ataupun mungkin secara komunal yang ada di lingkup di desa. Karena itu kapasitas pengelola BUMDes juga harus menyadari bahwa BUMDesa tidak boleh usahanya menjadikan predator atas usaha ekonomi yang sudah ada di masyarakat. Karena itu kompetensi para pengelolanya ini juga harus ditingkatkan sehingga penyadaran dari tujuan pembentukan dan pendirian BUMDes ini tentu sejalan seiring dengan dalam rangka untuk menjaga agar masyarakat desa tetap bisa melakukan usahanya, bahkan mungkin bisa menjadi pengampu agar usaha ekonomi masyarakat tetap berjalan dan meningkat sesuai dengan apa yang potensi yang menjadi usahanya di desa. Sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, kemudian dalam skala prioritas terkait dengan di bidang program prioritas nasional, antara lain adalah pada saat ini di era pandemi COVID, pendataan desa, pemetaan potensi, sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa ini juga menjadi bagian dari prioritas. Karena di pandemi COVID saya katakan tentu kita harus taat pada protokol kesehatan, tapi di sisi lain jejaring yang dibangun, komunikasi yang dibangun harus terus berjalan dalam rangka untuk optimalisasi sumber-sumber yang ada di desa. Kemudian pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Apabila desa wisata dikelola dengan baik, kemudian dengan konsep desa wisata yang berkelanjutan, memanfaatkan potensi yang ada di desa, kemudian desa menjadi berdikari atas potensi yang dimiliki, saya yakin SDGs desa akan mudah tercapai. Karena dengan desa wisata, banyak elemen yang terlibat di dalamnya. Mulai dari pengelolanya, mulai dari masyarakatnya, bicara untuk kulinernya, berarti memanfaatkan dari potensi lokal. Untuk katakan handicraftnya atau sebagai souvenirnya, kemudian juga bisa dari sisi UMKM-nya. Nah ini kalau bisa dikelola secara sinergi, secara simultan, saya yakin
semua masyarakat akan terlibat dan desa wisata akan memberikan jalan untuk menuju kesejahteraan bagi masyarakat desa. Telah banyak contoh praktek-praktek baik yang dilakukan oleh masyarakat desa yang mengelola desa wisatanya dengan bagus, sehingga pertumbuhan ekonomi di desa, pengangguran juga bisa diatasi dengan membuka ruang kerja bagi masyarakat di desa tadi. Kemudian dari sisi SDM, tentu pencegahan stunting sebagai wujud untuk kita mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Stunting ini merupakan investasi SDM, karena itu harus diawali sejak dini, bahkan dimulai dari ibu hamil. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian. Kemudian penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, kita sebenarnya kaya akan potensi peternakan. Kita kaya akan potensi pangan hewani. Tetapi sampai hari ini kita belum mampu stok swasembada kebutuhan pangan terkait dengan hewani tadi. Karena itu diharapkan melalui prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 ini, di setiap desa akan ada kegiatan pengelolaan usaha dalam rangka menuju ketahanan hewani tadi. Kalau potensinya memang ternak kambing, silahkan. Potensinya sapi, bahkan mungkin unggas, atau kan perikanan. Karena hewani ini cukup luas dalam artian bisa saja tidak meski harus diartikan dalam konsep itu adalah sapi, tapi juga bisa kerbau, bisa sekali lagi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri, termasuk perikanan dan sebagainya. Kemudian untuk pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Nah, saya katakan tadi sebenarnya kedaulatan secara politis ini menempatkan pada masyarakat desa bagaimana mengembangkan desa secara inklusif tadi. Semuanya mendapatkan hak dan akses yang sama di bidang di dalam pembangunan desa, termasuk kelompok marginal dan warga lain. Artinya semuanya bahasa simpelnya adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sehingga semua desa ini mau dibawa kemana tergantung dari kemufakatan bersama, keputusan politik bersama yang dirangkum dalam perumusan-perumusan musyawarah-musyawarah antara tokoh masyarakat, antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan seluruh elemen yang ada di desa. Kemudian untuk penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam, karena Indonesia kita ketahui bersama juga berada di merupakan bagian jalur dari gunung berapi, dari cincin gunung berapi dunia. Di Indonesia dengan geografi yang demikian juga tentu desa-desa kita ada yang sebagian juga berada di daerah rawan bencana, baik itu bencana saya katakan tadi termasuk bencana longsor, banjir dan sebagainya. Kemudian saya yakin juga kita paham yang masyarakat kita yang tinggal di desa kalender musim terkait dengan bencana misalnya. Kalau musim kemarau selalu terjadi kebakaran, musim penghujan selalu terjadi banjir, kemudian longsor dan sebagainya. Karena itu dana desa juga bisa digunakan untuk mensupport dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan tersebut. Kalau di daerahnya tadi saya katakan misalnya daerah longsor, bisa jadi yang penyebabnya adalah memang terjadi penggundulan hutan di daerah kemiringan. Nah, bagaimana kita lakukan untuk pencegahan tersebut, misalnya dalam rangka untuk penanaman melalui pohon-pohon tertentu di daerah terasering dan sebagainya. Atau mungkin terjadi pendangkalan pada busi saluran-saluran sungai tersier dan sebagainya. Nah, ini juga bisa digerakkan kerja bakti misalnya melalui padat karya tunai dan sebagainya. Kemudian untuk mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Saat ini kita dari pandemi COVID, maka untuk pencegahan dan penanganan pada level desa untuk mengantisipasi agar pandemi COVID tidak meluas juga bisa dilakukan. Mulai dari sosialisasi, mulai untuk desa aman COVID misalnya melalui kegiatan untuk
pos jaga desa, dan sebagainya. Juga untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Tahun 2022 sampai hari ini kebijakan untuk bantuan langsung tunai dana desa masih diprioritaskan. Sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, saya banggakan, bagaimana proses penetapan prioritas penggunaan dana desa, yakni yang pertama tentu saya katakan tadi kita mendapatkan kedaulatan secara politik, maka dibahas dan disepakati serta ditetapkan dalam musyawarah desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Tentu hari-hari ini saya yakin di desa-desa merupakan bagian dari pentahapan dalam rangka proses penyusunan RKPDes. Kemudian juga mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kita memiliki peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Ini juga menjadi acuan di dalam rangka tahapan perencanaan pembangunan desa. Kemudian pelaksanaan kegiatannya adalah melalui swakelola dengan pola padat karya tunai desa dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Ini dikandung maksud adalah agar dana desa tersebut diupayakan semaksimal mungkin berputar berada di desa. Artinya, dana desa yang masuk ke desa tadi bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya di ruang lingkup desa. Nah, langkah sayangnya ketika dana desa katakanlah yang masuk ke desa ini kemudian ternyata keluar lagi ke desa, masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, itu juga yang berikutnya juga untuk pola padat karya tunai tadi dialokasikan untuk upah pekerja sekurang-kurangnya 50% dari biaya kegiatan padat karya tunai desa. Ini dimaksudkan adalah untuk membuka lapangan kerja di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, dengan situasi tentu banyak yang kehilangan mata pencaharian, mungkin juga saudara-saudara kita yang di perkotaan sekarang kembali ke desa dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan padat karya tunai desa dengan 50% dialokasikan untuk biaya ini bisa membuka ruang kerja dan untuk bisa menjadi bagian dari bantalan ekonomi yang ada di desa. Kemudian dana desa juga dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat yang dilakukan melalui swakelola oleh desa atau badan kerjasama antar desa. Di sini perlu saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku, sahabat Desa Nusantara, jangan salah mengartikan ketika kita mau mengembangkan kapasitas masyarakat melalui dana desa. Nah, kemudian kita melakukan rame-rame keluar kota, kemudian yang notabene memakan biaya yang cukup besar, sehingga kemanfaatannya tidak maksimal. Karena itu sebaiknya adalah dalam pola peningkatan kapasitas ini, undang ke desa, kumpulkan masyarakat yang akan dilatih, mending kita menghadirkan pelatih yang datang ke desa. Dengan demikian bisa akan lebih banyak yang kita dapatkan dari ilmu yang dari para pelatih, sisi lain biaya bisa ditekan dan bisa dimaksimalkan untuk menambah peserta sehingga masyarakat desa kita akan semakin bertambah jumlahnya yang mendapatkan peningkatan kapasitas. Dengan ending dari itu semua, masyarakat kita bisa melakukan aktivitas di dalam rangka untuk sesuai dengan apa tujuan yang dilakukan di dalam pelatihan tadi. Misalnya peningkatan kapasitas di bidang ekonomi produktif. Nah, diharapkan muncul wirausaha-wirausaha baru di tingkat desa. Sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah, saya katakan tadi, prioritas penggunaan dana desa itu menjadi bagian dari RKPDes, jadi tidak berdiri sendiri. Nah, ini ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu juga, bagaimana di dalam menyusun prioritas penggunaan dana desa. Ini menjadi bagian satu kesatuan di dalam menyusun RKPDes yang nantinya akan dalam satu APBDes. Saya yakin ini karena saya pikir sebenarnya sejak tahun 2015 teman-teman semua, saudara-saudaraku sudah melaksanakan, tapi ternyata masih ada juga yang mempertanyakan terkait hal tersebut. Kemudian prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan hasil pendataan SDGs desa oleh desa yang dimasukkan di dalam sistem informasi desa. Kemudian
data yang disediakan oleh kementerian ataupun aspirasi masyarakat desa. Karena itu, saudara-saudaraku, kemudian RKPDes yang memuat prioritas penggunaan dana desa tadi menjadi pedoman di dalam penyusunan APBDes. Karena itu, saudara-saudaraku, mari dilakukan penyusunan data yang objektif sesuai dengan faktualnya, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan itu benar-benar didasarkan atas data, fakta, dan objektivitas permasalahan dan potensi yang ada.